Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau bahas soal mid semester ya. Ini semester 1 karena kan sebentar lagi mau ujian. Ini untuk kelas 12 ya, 12 SMA. Yang untuk kelas 10-nya udah ada, nanti dicek, nanti kelas 11-nya nanti nyusul. Oke, kita mulai aja untuk soal yang pertama. Banyaknya Fe 2+ yang dapat dioksidasi oleh mol Cr2, oke, menghasilkan, oke. Ini persamaan reaksi redoks ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat caranya gimana, aturannya bagaimana. Oke, jadi di sini kita buat dulu, berarti reaksinya nih. Ini berarti aturannya kan kita samain dulu nih buat reaksinya, setengah reaksi redoksnya. Ini Fe2+, ini menjadi Fe3+. Oke, pertama, samain jumlah atomnya, gitu kan? Ini jumlah atomnya udah sama. Setelah itu, kalau ada atom O sama H, kita setarain dengan menggunakan H2O. Ini nggak ada. Berarti kita setarain muatannya dengan menambahkan elektron. Ya, di sini 2+, di sini 3+. Berarti supaya sama, di sini kita tambah elektron 1. Oke, selesai. Tapi yang ditanya bukan ini, tetapi yang Cr2-nya. Nah, Cr2 O72- ini katanya menjadi Cr3+. Nah, samain dulu jumlah Cr-nya. Di sini Cr-nya ada 2, berarti di sini harus dikali 2. Oke, udah sama ya. Di sini ada atom O. Nah, untuk menyamakan atom O-nya, berarti kita harus tambahkan H2O. Gitu. Oke, di sini ada 7 H2O-nya, berarti di sini ditambah 7H2O. Oke, terus untuk menyetarakan jumlah H-nya, kita tambahkan H+. Di sini hanya ada 2 kali 7, 14 ya. 14, berarti di sini kita tambah 14H+. Oke, sekarang kita hitung muatannya berapa. Ini dia min 2. Ini 14 ya. Ingat dikalikan koefisien dikali depan ya. Berarti di sini min 2 ditambah dengan 14. Berarti kan ini sama dengan 12. Oke. Terus di sini dia 6. Nah, 2 kali 3 kan 6 nih. Berarti di sini plus 6. Berarti supaya sama, di sini harus tambah 6 elektron. Ya kan? Karena kan nanti ini dikurang 6 berarti sama dengan 6. Nah, udah sama nih muatannya, semuanya udah sama. Yang ditanya adalah 1 mol Cr2O7. Oke, ini 1 mol. Menghasilkan Fe3+ dan Cr. Nah, ini Cr-nya. Oke, berarti mol yang dihasilkannya adalah berapa mol elektronnya? Berarti ini dia, 6. Oke, maka jawabnya adalah yang E. Bisa ya? Oke, next lagi. Ke dalam 500 gram air, oh ya sebelumnya, ini saya jelasinnya cepat aja ya, karena materi-materinya mungkin teman-teman udah belajar. Sama satu lagi, kalau misalnya teman-teman masih kurang ngerti atau masih kurang paham, nanti teman-teman bisa cek di playlist aja. Oke, misalnya untuk yang penyetaraan reaksi redoks, baik itu setengah reaksi atau misalnya dengan menggunakan metode Bilox, kayak gitu. Terus nanti ini kan ada sifat koligatif ya, ada sifat koligatif kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cek di playlist atau nanti saya cantumin di deskripsinya ya, nanti cek aja. Oke, nanti kalau misalnya materinya ada yang kurang, karena kan setiap sekolah itu beda ya kecepatan belajarnya. Nanti teman-teman cek aja nanti di di komen nanti materinya itu yang mana. Kalau misalnya nanti nggak sempat, saya cantumin link semuanya dulu materinya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Ke dalam 500 gram air, oke, ini dilarutkan 8,4 gram AlF3. Oke, tapi sebelumnya, kalau teman-teman mau latihan dulu, mengerjakan soalnya dulu, nggak apa-apa, di pause dulu ya. Nanti kerjain, baru nanti lihat penjelasannya benar atau salah jawabannya teman-teman, gitu ya. Oke, di sini diketahui KBR-nya adalah ini. Tentukan titik didih. Nah, yang pertama nih, teman-teman sebelum mengerjakan soalnya, yang pertama kali dicek yaitu perhatikan apakah senyawanya itu elektrolit atau non-elektrolit. Karena kan untuk rumusnya ada perbedaan, yaitu dikalikan I atau enggak, dikalikan faktor Van Hoff-nya atau enggak, kayak gitu. Kalau di elektrolit kan dikalikan faktor Van Hoff-nya.
kalau senyawanya bisa diionin. Oke, ini AlF3 ini merupakan larutan elektrolit. Ya, berarti ada faktor I-nya nanti. Berarti sebelumnya kita cari dulu nih AlF-nya. AlF3. Nah, satu lagi teman-teman harus sudah bisa ya untuk mengionkan ya, karena kita mau tahu jumlah ionnya itu berapa. Oke, jadi di sini kan Al ada satu dia. Sebenarnya di sini ada satu, tapi nggak ditulisin. Gitu, 1 Al, muatannya itu adalah indeks lawannya. Berarti ini Al3 plus ditambah. Di sini kan F-nya ada 3. Berarti 3F. Nah, di sini ada 1. Berarti min. Ya, berarti N-nya atau jumlah molnya ini kan 1 nih, ditambah 3 berarti ada 4 molnya. Oke, dan di soal di sini nggak dikasih tahu dia alfanya berapa. Ingat, kalau alfanya di soal nggak dikasih tahu, berarti itu dianggap dia itu terionisasi sempurna, atau nilai alfanya itu sama dengan 1. Ya, kalau nilai alfanya sama dengan 1, berarti sama aja artinya nilai alfanya itu sama dengan jumlah nilai n-nya. Berarti di sini alfanya itu sama dengan 4. Oke, bisa ya? Oke, lanjut lagi. Karena ini adalah hubungan titik didih, berarti ingat rumusnya. Kita cari delta TB. Ya, karena kan di sini titik didih larutan. Yaitu Kb dikali molalnya dikali I, karena dia elektrolit. Ya, di sini rumus molalnya ini kita ganti aja supaya nanti tinggal perkaliannya. Molal itu ingat rumusnya gini ya. Molal itu adalah mol per massa pelarutnya. Ya, dalam satuan kilogram. Atau teman-teman bisa pakai rumus yang ini. Molal itu sama dengan massa zat terlarut per mR-nya dikali 1000 per volume pelarut, tetapi ini dalam satuan gram. Kayak gitu ya. Oke, kita pakai rumus yang ini aja. Berarti sama dengan nilai Kb-nya yaitu 0,52 dikali masanya, katanya ini massa zat terlarut ya, berarti 8,4 per, oke, kita cari MR-nya dulu nih. Al itu kan dia, oh iya di sini kekurangan itu ya, kurang informasi apa diketahui AR-nya, tapi saya yakin sih teman-teman udah pada hafal nih. Oke, ini AR-nya Al itu sama dengan 27, kalau F itu 19. Tapi nanti teman-teman nggak usah pusing ya, maksudnya nggak perlu dihafalin juga, karena kan nanti kalau di soal itu pasti diketahui nilai MR-nya atau nilai AR-nya. Oke, kalau AR-nya dikasih tahu tinggal hitung aja. Berarti kan hitungnya ingat aja, di sini AL-nya ada berapa? Ada 1, berarti AR-nya AL 27. Ditambah, di sini kan F-nya ada 3, berarti untuk satunya 19 dikali 3, berarti 3 dikali 19. Kayak gitu ya, tinggal dikali aja. 27 ditambah 3 kali 19 itu 57, berarti 57 tambah 27 itu sama dengan 84. Oke, berarti ini 84 dikali 1000 per volumenya katanya 500 gram. Volume ini volume massa airnya ya. Oke, dikali I-nya itu tadi yang 4. Nah, ini kita coba-coba aja nih. Ini ke sini kan bisa disederhanain ya. Ini 2. Nah, kalau teman-teman bagi 8,4 itu, kalau dibagi 84, itu kan 0,1. Coret ini, jadikan 0,1. Kayak gitu. Jadi tinggal kalikan aja yang ada. Kayak gitu. Jadi 0,1 dikali 2 kan 0,2 ya. Dikali 4, 0,8. Terus dikali 0,52. Berarti sama dengan 0,416. Oke, ini delta TB. Hati-hati jangan kejebak ya, karena yang ditanya di sini itu adalah titik didih larutan. Nah, ingat rumusnya delta TB itu kan ada 2 ya. Yang pertama rumusnya ini, yang kedua yang ini, yaitu delta TB itu sama dengan, ingat titik didihnya larutan ya, itu lebih besar daripada titik didih pelarutnya. Ya, berarti kalau delta TB-nya yaitu 0,416, berarti TB-nya yang kita cari nih.
Oke, ingat di sini katanya pelarutnya adalah air. Berarti titik didih air adalah 100. Berarti berapa dikurang 100 supaya hasilnya 0,14. Berarti tinggal ditambahin aja ya. Berarti TB sama dengan 0,416 ditambah 100. Berarti sama dengan 100,416. Oke, ketemu nih jawabnya. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ngerti ya? Nanti untuk soal-soal berikutnya teman-teman cek di playlist bisa. Oke, yang tentang sifat koligatif. Nah, lanjut. Untuk sifat koligatif itu nggak semuanya harus pakai hitungan ya, nggak. Karena ada, kalau untuk menentukan titik didih, titik lelehnya, itu kita menggunakan, maksudnya nggak perlu pakai angka, kayak gitu. Ya. Contoh soal ini. Di antara larutan berikut yang mempunyai kenaikan titik didih paling tinggi. Ingat, kenaikan titik didih itu simbolnya adalah delta TB. Ini yang ditanya. Oke, hati-hati dengan simbolnya. Dengan konsentrasi yang sama. Oke, kita anggap semuanya ini konsentrasinya misalnya 1 molal. Ya, karena kan kita sama katanya. Ya udah terserah kita mau buat berapa. Kayak gitu. Berarti ingat rumusnya tadi. Delta TB itu sama dengan Kb dikali molal. Ini untuk yang non. Kalau dia elektrolit, berarti delta TB sama dengan Kb dikali M dikali I. Ini untuk yang elektrolit. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kalau teman-teman salah nentuin ini dia elektrolit atau enggak, ya bisa salah. Kayak gitu ya. Gula, nah apa? Oke, good. Gula itu termasuk ke non. Pinter. Urea, oke, good. Non juga. Satu lagi nih. Ini kan diketahuinya bukan rumus kimia ya, tetapi dalam bentuk namanya. Berarti harus bisa buat rumus kimianya. Kalium klorida. Ingat, kalium klorida kan golongan 1 kan-nya. Berarti dia K+. Ini kita sambil ionin aja di sini. Cl itu golongan 7, berarti dia Cl-. Ya kan? Berarti di sini N-nya sama dengan 2. Kalau ini natrium sulfat, natrium itu kan Na+. Nah, sulfat itu adalah SO4 2-. Ini kalau kita kali silang, ya, hasilnya itu jadi gini. Na2SO4. Di sini Na-nya ada 2, berarti di sini ada 2 nih. Oke, berarti N-nya ada berapa? Tinggal ditambahin aja. Ini 2, ini 1, berarti 3 N-nya. Oke, lagi kalsium fosfat. Kalsium itu golongan 2, Ca2+. Fosfat itu rumusnya adalah PO4 3-. Tinggal kali silang gini aja ya, kalau misalnya bentuk senyawanya. Berarti jadinya Ca3 buka kurung, karena kan PO4-nya satu kesatuannya. PO4 2 kali. Nah, kalau kita ionin kan berarti ini Ca-nya ada 3. Ini dikali 3. PO4-nya ada 2. Ini 2. Berarti total N-nya ada berapa? Ada 5. Oke, jadi kalau kita masukin ke rumus yang ini, berarti ini oke, Kb-nya kita anggap sama, berarti kita bisa coret. Berarti untuk ini tinggal M-nya aja ya, berarti di sini cuma 1 nilainya. Ini juga cuma 1. Nah, untuk yang lainnya berarti tinggal kalikan ke faktor Van Hoff-nya. Ingat tadi, di sini nggak dikasih tahu ya derajat disosiasinya, berarti nilai I-nya itu sama dengan jumlah ionnya. Oke, berarti untuk yang C, yang kalium klorida, tadi dia I-nya ada 2. Berarti 1 dikali 2. Berarti total ionnya atau jumlahnya itu ada 2. Kalau yang D, ini natrium sulfat. Tadi ada 3. Berarti 1 dikali 3. Ya kan? Berarti 3. Kalau untuk kalsium fosfat, ini yang I ya. Itu berarti 1 dikali N-nya ada 5, atau I-nya 5, ya kan? Berarti 5. Mana yang paling besar? Karena kan yang ditanya adalah yang paling tinggi. Berarti yang paling tinggi yang ini dong. Ya kan? Berarti nilai delta TB-nya nih, delta TB-nya ya yang paling tinggi kan berarti ini cuma 1. Nih.
Jadi untuk delta TB-nya ya, kalau kita buat yang A ya 1, yang B-nya juga 1, yang C-nya 2, yang D-nya 3, yang E-nya 5. Yang paling tinggi yang mana? Ya udah yang ini. Ya, berarti jawabnya adalah yang E. Oke. Next lagi. Di antara larutan-larutan berikut yang mempunyai penurunan titik beku. Nah, sekarang titik beku nih. Penurunan titik beku. Lagi-lagi ditanya adalah penurunan, bukan larutannya. Penurunan berarti delta TF ya, kalau titik beku. Nah, kalau delta nih, lagi-lagi dengan konsentrasi yang sama. Ingat, kalau delta TF itu kan rumusnya sama ya, seperti yang tadi, yaitu KF, tinggal kali aja konstantanya itu diganti. Molal. Ini untuk yang non. Kalau yang untuk elektrolit, ya sama, tinggal dikali dengan faktor Van Hoff-nya. Ya, dikali I. Ini untuk yang elektrolitnya. Oke, berarti sama dengan soal yang sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apakah dia elektrolit atau enggak. Kayak gitu. Nah, alkohol, glukosa, ini adalah non. Oke, aluminium klorida berarti kalau sudah berdua dirumuskan. Ini untuk yang C ya. Itu AlCl3. Ini kalau kita ionin, berarti Al3 plus ditambah 3Cl-. Berarti di sini nilai N-nya itu sama dengan 4. Ini kan 3 ditambah 1. Kalau yang D, barium nitrat. Barium nitrat itu berarti Ba, sama caranya seperti yang tadi. Oke, gini kalau misalnya teman-teman mau tahu. Ba itu kan golongan 2 ya, berarti Ba2 plus. Nitrat itu adalah NO3-. Dikali silang, jadinya Ba, ini kan 1. Jadi di sini 1 nih. Terus ini 2, miliknya NO3. NO3 itu satu kesatuan. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini diionin, ini kan Ba2 plus. NO3-nya di sini ada 2 nih. Berarti 2 NO3-. Berarti N-nya sama dengan berapa? 3. Kalau untuk yang E, magnesium sulfat. Magnesium sulfat itu Mg4 sama SO4 2-. Oke, ini berarti N-nya sama dengan 2. Berarti tinggal kita masukin aja nih ke rumus yang ini, ya kan? Kalau untuk yang A-nya, oke, ingat KF-nya kita coret ya, karena sama nilainya. Kalau untuk yang A, berarti delta TF-nya, ingat kita misalkan tadi konsentrasinya sama katanya. Kita misalkan konsentrasinya itu kemolalan ya, berarti dia 1 molal, berarti 1 aja. Kalau yang B, berarti sama. Kalau yang C, aluminium klorida. Oke, kemolalannya 1, faktor Van Hoff-nya itu ada 4. Berarti ini sama dengan 4. Kalau yang D, berarti faktor Van Hoff-nya ini ada 3 ya, dikali 3. Yang ini. Berarti ini 3. Kalau yang E, berarti ada 2. Berarti 1 dikali 2. Nah, berarti 2 nih. Yang ditanya adalah mana? Mempunyai penurunan titik beku paling rendah. Nah, yang paling rendah yang mana penurunannya? Yang ini dong. Penurunannya paling rendah. Oh, wait. Katanya penurunannya paling rendah. Menurun paling rendah berarti yang titik bekunya paling rendah, paling tinggi juga ya. Maksudnya penurunannya gini. Karena kan kalau delta TB, delta TF, itu kan dia TF-nya pelarut dikurang TF-nya larutan. Ya kan? Jadi kalau misalnya ini 4 di sini. Oke, ini berarti TF pelarutnya kan 0. Berarti di sini TF larutannya. Jadi kalau kita cari misalnya TF larutan, berarti larutannya itu nilainya min 4. Ya kan? Tapi yang ditanya di sini adalah yang penurunan titik bukunya paling rendah. Yang penurunannya itu lebih rendah. Oh, berarti yang ada 2 ya? Oke, yang ini. Ini sih titik bukunya paling tinggi. Ya, kalau misalnya ditanya larutannya ya. Ini larutannya titik bukunya paling tinggi. Kan karena kalau misalnya kita masuk hitung ke sini, berarti kan nilainya adalah min 1 yang untuk yang ini, ya kan? Sedangkan kalau misalnya ditanya titik buku larutannya ya,
Ini berarti dia min 4, ini min 3, ini berarti min 2. Oke, gitu. Tetapi yang ditanya adalah penurunan titik beku. Yang paling rendah berarti antara dua ini ya. Oke, saya salah tulis nih. Oke, nggak perhatiin. Berarti dia jawabnya bisa 2 ini ya. Oke, lanjut lagi ya. Lagi-lagi hitungan. Oke, nanti sebenarnya ya ulangan itu dia nggak terlalu banyak hitungan. Karena kan tergantung waktunya juga. Tapi ya tergantung sekolahnya juga ya. Oke, pokoknya teman-teman harus prepare dulu yang manapun itu. Karena kan kita nggak tahu nih yang nanti yang keluar ujian itu yang mana. Jadi harus tahu semuanya. Di sini perbandingan tetapan penurunan titik beku. Ini penurunan ya, titik beku dengan kenaikan titik didih. Berarti titik beku kan delta TF. Ini katanya dibandingin dengan titik kenaikan delta TB. Oke, kita masukin rumusnya nih. Ini dia nggak dikasih tahu dia elektrolit atau non ya, jadi kita anggap non aja. Karena nggak ada zatnya, kita nggak tahu nanti I-nya berapa. Berarti kan ini KF dikali M. Ini KB dikali M. Oke, katanya perbandingannya itu 3 pada 1 ATM. Suatu larutan yang membeku pada suhu 0,6. Oke, kalau seperti ini ya, ini berarti dia zatnya itu ada 1. Oke, tetapi titik didih sama titik bekunya pasti beda. Oke, gitu. Jadi otomatis nanti kemolarannya sama. Berarti ini coret. Ya, berarti kita buat nih. Ini nilai delta TF per delta TB. Katanya perbandingannya itu kenaikannya adalah 3 nih. Oke, berarti ini sama dengan 3. Terus di sini katanya suatu larutan itu dia membeku. Membeku dia pada saat ini. Berarti kita bisa cari dong nilai delta TF-nya, karena kan itu beku ya. Berarti ingat rumusnya. Delta TF itu sama dengan TF dari pelarut dikurang TF-nya si larutan. Ya, di sini nilainya ini min 0,6. Air di sini kan katanya air ya, berarti dia 0 di sini. Berarti TF larutannya berapa? Nah, tinggal dibolak-balik aja rumusnya. Berarti sama dengan 0,6. Oh, sorry, untuk TF. Sorry, kebalik. Ini bukan ini yang ditanya. Oh, oke, wait. Saya tulis nih. Yang ditanyakan data TF-nya ya. Nah, ini titik beku larutannya adalah min 0,6. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Maksudnya harus konsentrasi. Oke, jangan sampai salah tulis nih seperti yang tadi. Nah, berarti kan min ketemu min sama dengan positif ya. Berarti delta TF-nya adalah 0,6. Kita ganti nih. Oke, berarti ini 0,6 per delta TB. Berarti sama dengan 3. Oke, jadi kalau kita mau cari delta TB, berarti sama dengan 3 dibagi 0,6. Nah, berapa itu nilainya? 3 dibagi 0,6 berarti 5 ya. Oke, dapat 5 nih delta TB-nya. Oke, yang ditanya bukan delta TB, tetapi dia mendidih pada suhu berapa itu si larutannya. Berarti ingat lagi rumusnya. Delta TB itu sama dengan TB-nya si larutan dikurang TB-nya si pelarut. Nah, delta TB-nya 5. Oke, yang ditanya adalah TB larutannya. Di sini kan dia pelarutnya air ya, berarti ini 100. Berarti TB larutannya tinggal ditambahin aja, yaitu 100 ditambah 5. Berarti sama dengan 100. Wow, oke, 105. Oke, kayaknya saya salah tulis deh di sini. Oke, ada salah penulisan. Oh, wait. Bentar. Oke, I think sih A yang salah kali. Oke, jadi kan 0,6 itu dibagi 3, bukan 3 dibagi bukan 3 dibagi 0,6-nya, tetapi kebalik nih. Ya, tetapi 0,6-nya dibagi 3, nah, baru hasilnya 0,2. Ya, bukan dibagi 5. Salah, maaf. Jadi di sini adalah 0,2. Berarti hasilnya adalah 100,2.
Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Oke, jadi sekali lagi hati-hati ya, jangan sampai salah tuh. Saya misalnya yang saya penulisan tadi atau mungkin salah kebalikan rumusnya, ngebalikinnya gimana. Oke, nah lanjut lagi. Tekanan osmotik nih. Tekanan osmotik sebesar 12 atm. Oke, berarti V ya. V-nya yaitu 12 atm. Ditimbulkan oleh suatu larutan elektrolit. Nah, oh wait, ini juga saya typo. Nih sih kan, ini karena nulisnya agak mendadak ya, maksudnya persiapin soalnya. Oke, ini non elektrolit ya. Karena kan kalau misalnya dia elektrolit, dia pasti kasih tahu senyawanya. Kayak gitu, supaya kita bisa cari nilai I-nya. Kayak gitu ya. Ini non elektrolit sebesar masanya nih. Masanya sama dengan 8 gram. Suhunya 27. Volume larutannya 200 mili. Oke. Oh, wait, yang ditanya adalah MR dari larutan non elektrolit tadi. Oke. Kalau dia non elektrolit berarti nggak pakai I ya. Ingat rumusnya V. V itu sama dengan M dikali R dikali T. Ya. M-nya di sini, udah teman-teman ingat bisa pakai rumusnya mol per volume, tapi ini dalam satuan liter. Atau bisa juga pakai rumusnya ini, yang molar itu sama dengan massa per mr dikali 1000 per polarut volume ya, tapi ini dalam satuan mili. Gitu. Jadi artinya maksudnya bedanya molar sama molar itu di bagian pelarutnya itu. Maksudnya dia kalau molar kan dia pelarut ya, tetapi kalau dia molaritas itu adalah larutan, kayak gitu. Oke, kita masukin ke sini. Ini V-nya 12 sama dengan masanya tadi berapa ya? 8 per mr dikali 1000 per volumenya 200. Nah, dikali R itu kan nilainya 0,082 ya. Oke, ingat T di sini harus dalam satuan Kelvin. Nah, saya yakin teman-teman udah bisa ya untuk mengubah Kelvin ke Celsius. Nanti tinggal ditambah yang suhunya Celsius ini, ditambah 273. Ya, ini tambah, berarti ini sama dengan 300 Kelvin. Ya, ini dikali 300. Ini coret ke sini, 5. Oke, ini kali silang, berarti ini 12 dikali MR, berarti sama dengan, ini tinggal dikali aja. Oke, gitu ya. Berarti 8 dikali 5 kan itu 40. Terus dikali 0,082, terus dikali 300. Oke, berarti itu sama dengan 984. Karena MR yang ditanya, berarti 984 per 12. Oke, jadi dapatnya adalah 82. Oke, bisa ya, gampang ya. Jadi dari soal itu, nggak mesti yang ditanya itu adalah tekanan osmotiknya, penurunan titik beku, atau larutan, maksudnya titik didih larutan, kayak gitu nggak ya. Tapi kita bisa juga cari ngitung masanya, atau misalnya ngitung MR-nya juga. Oke, jadi saran saya sih teman-teman harus hafal yang ini. Kayak gitu, jadi nggak ribet ngerjain 2 kali, harus cari molnya dulu, nanti cari masanya nggak. Kalau pakai rumus ini udah bisa langsung, kayak gitu. Tapi kembali lagi, teman-teman nyamannya itu atau lebih lancarnya pakai yang mana, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, fraksi mol. Oke, ingat kalau fraksi mol itu cuma ada di mana? Oke, cuma ada di penurunan tekanan uap. Ya, fraksi mol larutan glukosa. Oke, glukosa ya. Dalam air, hati-hati baca soalnya. Ini bukan yang diketahui itu bukan fraksi dari terlarutnya, bukan. Tetapi fraksi dari glukosanya. Berarti terlarutnya dong. Berarti yang diketahui di sini itu adalah XT-nya. Oke, yaitu 0,3. Bila tekanan uap air pada suhu 25 itu adalah 20. Berarti itu apa? Jenuh air. Berarti itu adalah P0.
ya. Kalau dia P aja, itu berarti tekanan uap dari larutannya. Ini 20 mmHg. Nih, yang ditanya adalah tekanan uap larutan. Nah, berarti ditanya itu adalah P-nya. Oke, teman-teman ingat rumusnya. Dan ini dia glukosa ya, berarti nggak dikali faktor Van Hoff. Berarti delta P itu sama dengan P0 dikali XT. Hati-hati. Kalau teman-teman pakai hitung delta P, itu P0-nya dikali XT ya, fraksi dari larutnya, bukan pelarut. Ya, berarti ini sama dengan, ini dia 20, terus dikali XT-nya yaitu 0,3, berarti kan ini sama dengan 6, ya, 6 mmHg. Yang ditanya bukan delta P-nya, bukan penurunan tekanan uap, tetapi tekanan uap larutannya. Ingat rumus satu lagi, delta P sama dengan, nah siapa yang lebih besar? Oke, good. Yaitu tekanan uap pelarutnya itu lebih besar daripada tekanan uap larutannya. Oke, itu ya. Berarti karena delta P-nya itu sama dengan 6, P0-nya itu 20, dikurang P. Berarti P-nya 20 dikurang berapa supaya 16? Tinggal dikurangi aja seperti ini. Ya, berarti sama dengan 14 mmHg. Berarti jawabnya adalah yang B. Gampang ya. Oke. Next lagi. Nah, di bawah ini, larutan yang memiliki titik didih. Nah, ini ditanya larutan. Kalau tadi kan kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Oke, ini titik didih. Larutan. Nah, titik didih larutannya paling tinggi yang mana? Oke, caranya sama seperti yang tadi. Nah, pertama, kita harus cek apakah dia itu elektrolit atau non. Ya, karena kan harus cari apakah dia itu faktor Van Hoff atau enggak gitu. Oke, nah kebalikan. Kalau tadi yang diketahui itu adalah namanya, tetapi sekarang yang diketahui itu adalah rumus kimianya. Jadi jangan terkecoh karena rumus kimia, berarti bisa diionin. Enggak semuanya. Jadi dengan kata lain, teman-teman semuanya harus juga hafal rumus kimianya dan namanya tentunya. Kayak gitu ya. Jadi yang CONO2 dua kali itu adalah rumus apa? Oke, good, pintar. Itu adalah urea. Ya, urea itu apa? Non. Ya, kembali lagi, ini kan titik didih. Berarti delta TB itu sama dengan KB dikali molal. Ini untuk yang non. Satu lagi, delta TB itu sama dengan KB dikali molal dikali I itu untuk yang elektrolit. Ya, hati-hati. Ini rumus kimia apa? Ada yang tahu? Oke, good. Ini adalah glukosa. Ya, glukosa apa? Tentu ya, yaitu non. Karena nggak bisa ngantar listrik ya. Oke. AgI. Nah, kalau Ag ini, itu di elektrolit. Jadi ketiga ini, itu termasuk elektrolit. Nah, tinggal ionin aja. Hati-hati, pengenannya jangan sampai salah. Karena nanti kalau salah, bakalan semuanya salah juga. Ag plus, ini ditambah imin. Oke, kalau teman-teman, kalau biasa sih, kalau ngerjain seperti ini sih bakal lebih gampang ya. Atau misalnya teman-teman udah tahu letak posisinya itu di grup berapa atau golongan berapa, itu sangat membantu sekali. Oke, tetapi kalau misalnya teman-teman jarang latihan, agak susah. Maksudnya nanti takutnya agak salah untuk misalnya dia ionnya berapa, gimana, kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus ya nyicil, hafal lah, kayak gitu. Jadi ini N-nya sama dengan 2. Oke. Kalau ini, nah, atau mungkin cara cepatnya kalau misalnya teman-teman nggak hafal, nah caranya seperti ini. Ini kan ada 2, berarti di sini ada 2 nih, 2K. Ionnya si K berapa? Di sini kan SO4-nya ada 1 nih. Nah, tapi 1 itu nggak ditulis, berarti 2K plus. Ditambah SO4 itu 1 kesatuan. Nah, muatannya berapa? Yaitu indeks lawannya, berarti 2 min. Ini ada 1, ini 2, berarti N-nya sama dengan, oke, good, 3. Ya, gitu ya kalau misalnya nggak hafal. Cara salah satunya begitu, sama yang lebih gampangnya. Oke, sama seperti tadi, AL. Nah, ini kan indeks lawannya ya. Jadi indeks lawannya dia itu adalah muatannya dia. Sedangkan di sini angka 1 itu adalah jumlah atomnya. Ya, berarti di sini AL ada 1, muatannya berarti 13.
punya temannya, ditambah. Ini kan dalam kurung ya. Nah, dalam kurung 3 ini miliknya, berarti ada 3 NO3-nya. Nih, oke, min ini karena di sini indeksnya 1. Berarti kita hitung N-nya berapa? Tinggal ditambahin aja nih. 1 tambah 3 berarti di sini ada 4. Oke, bisa ya. Kalau ini dia nggak bisa terion, tetapi dia dalam bentuk molekul-molekulnya. Oke, kalau kita masukin ke rumus yang ini, oke, lagi-lagi KB-nya coret dulu ya, karena nilainya sama. Molalnya juga sama, beda. Kalau ini kita buat molalnya, kita kalikan dengan I-nya, kalau dia elektrolit. Berarti ini sekarang kita hitung delta TB-nya dulu ya, karena kan kita mau cari titik didihnya, bukan kenaikannya. Berarti kalau ini untuk yang A, ya, saya buat bawah aja. Berarti dia 0, delta TB-nya ya. Ini sama dengan 0,5 karena faktor Van Hoff-nya kan 1. Yang B-nya berarti sesuai dengan ininya, berarti 0,6. Kalau yang C-nya berarti dikali ya. Ingat tadi dikali M kali I-nya. Berarti 0,5 dikali 2, berarti sama dengan 1. Kalau D-nya berarti 0,3, kemolarannya ya, dikali ini 3. Berarti ini 0,9. Kalau yang E-nya berarti kan kemolarannya 0,2, N-nya sama dengan 4. Berarti ini sama dengan 0,8. Oke, yang paling tinggi adalah ini, 1. Lagi-lagi yang ditanyakan bukan delta TB-nya, tapi teman-teman ingat rumus delta TB itu sama dengan TB-nya si larutan itu dikurang TB-nya si pelarut. Ya, berarti kalau kita mau cari TB-nya si larutan itu sama dengan delta TB-nya ditambah TB si pelarutnya. Oke, jadi kalau misalnya nggak diketahui pelarutnya apa, itu berarti di air, ya. Berarti delta TB yang ada di sini itu masing-masing ditambah 100, ya. Berarti ini ditambah 100, berarti sama dengan jadinya 100,5. Ini ditambah 100, berarti dia 100,6. Ini tambah 100, berarti tambah 100 ya, jadinya nilainya adalah 101. Ini 100,9. Ini masih 100,8. Berarti yang paling tinggi ya udah yang 101. Jadi jawabnya adalah yang C. Kayak gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan angka-angka yang gede gini. Jangan terkecoh dengan adanya indeks gini banyak. Tapi hati-hati harus dicari dulu seperti ini. Ya, oke. Next lagi. Persamaan reaksi redoks. Oke, berarti ini persamaan reaksi redoks lagi ya. Tapi di sini ada simbol yang dicari itu adalah A, B, C, D. Oke. Di sini karena ada muncul OH, berarti ini dalam suasana basah. Oke, berarti kita buat dulu. Ingat pasangannya ini, yang ini otomatis ke sini dong. Ya kan, nggak mungkin ClO tiba-tiba menjadi BiO3. Enggak. Oke, kita buat dulu. Ini kita buat dengan setengah redoks saja ya. Ini berarti, maksudnya setengah reaksi. Nah, ini menjadi Cl. Nah, Cl-nya sama, berarti udah nggak atomnya udah sama. Berarti sekarang di sini ada O, di sini nggak ada, berarti kita samain O-nya dulu. Oke, di sini ada hanya 2, berarti di sini tambah 2H+. Baru nyetarain muatannya. Di sini dia 0. Ini kan dia unsur ya, berarti 0. Di sini juga dia dalam keadaan netral juga ya, berarti ini 0. Oke, berarti ini min 1, ini plus 2. Berarti kan min 1 tambah plus 2 kan masih plus 1 ya. Berarti di sini tambah elektron. Nah, selanjutnya Bi2O3 itu menjadi BiO3 min. Nah, di sini Bi-nya 2. Berarti harus disamain dulu dong. Berarti di sini kali 2. Oke, di sini O-nya 2 dikali 3 nih. Berarti 6. Di sini 3. Berarti belum sama dong. Berarti di sini kita harus tambahin dengan 3H2O supaya sama jumlah O-nya. Nah,
Terus berarti di sini ada hanya dong. Nah, hanya ada 6. Berarti di sini kita tambah 6H+. Baru kita samain muatannya. Di sini dia netral 0, maksudnya muatannya 0 ya. Ini ingat untuk cari muatannya koefisien dikali ionnya ya. Berarti di sini dia plus 6. Supaya dia 0 kan berarti dia tambah 6 elektron dong. Kayak gini. Oke. Ini dia 1 elektronnya. Ini 6. Berarti kita harus cari KPK-nya berarti sama dengan ini dikali 6 ya. Ini kali 6. Sorry, ini dikali 1. Nah, jadinya 6 ClO min ditambah 2H+ ditambah, tambah 12 dong. Oke, ditambah 6 elektron menjadi 6 Cl. Ditambah, ingat yang dikalikan depannya ya. Ini kan ada 1 nih. Nah, ini 1, ini 1. Oke, ini 6H2O. Kalau yang ini berarti tetap ini Bi 2O3 ditambah 3H2O 2BiO3 min ditambah 6H+ ditambah 6 elektron. Oke, teman-teman ingat yang bisa kita coret itu atau kita clear itu kalau posisinya berseberangan. Maksudnya bukan di satu posisi. Maksudnya ini. Yang bisa kita coret itu kalau jumlahnya sama, itu sama juga dikurangin ya. Kalau jumlahnya sama dan posisinya, nih, satu posisinya terletak di produknya. Dan satu lagi posisinya terletak di reaktannya, itu bisa dicoret. Tetapi kalau misalnya posisinya yang sama ini ya, itu sama-sama di reaktan atau sama-sama di produk, itu kita harus jumlahin. Itu nggak bisa dicoret, ya. Contoh nih, ini kan elektronnya di sini sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri tanda panah ya. Atau di sini di posisinya reaktan. Ini 6 elektron. Ini juga 6 elektron. Karena di jumlah sama juga, ini bisa coret. Oke. Ini, wait. Ini ya. Oh, maaf. Saya salah coret nih. Bukan ke sini. Tapi yang 2 nih. Nah, terus ini ada H2O. Nah, ini juga H2O. Tapi bedanya ini 3, ini 6. Berarti kalau dikurangin, ini yang habis dong. Ya kan? Ini masih sisa 3. Kayak gitu. Jadi kurang. 6 dikurang 3 gitu. Ini 12H+. Ini 6. Berarti 6-nya habis. Ini tinggal 6. Nah, kayak gitu ya. Baru kita tambah apa? Kita tulis nih. Berarti ClO min ditambah Bi2O3. Oke. Terus ditambah, ini kan ada 6H+ ya. 6H+, terus menjadi, mana nih? Ini 2BiO3 min. Oh, why? Oke, jangan lihat ini. Aduh, saya lihatnya ini dulu nih. Bukan, sorry. Ini 2BiO3 min tadi ya. Oke, bukan ini ya. Kita lihat ini di bawah. Oke, 2B3O min. Terus ditambah 6 Cl ditambah 3H2O. Udah, oke. Ini kan katanya dalam suasana basah ya. Oke, jadi kalau dia dalam suasana basah, ini saya nggak kali nih, ada 6. Nah, kalau dia dalam suasana basah, berarti cara pengerjaannya, supaya lebih gampang ya, teman-teman harus buat sama aja dengan penggunaan asam, tetapi nanti di akhir reaksi asam, itu tinggal tambahin OH-nya sebanyak H+-nya yang ada. Contoh nih, di sini kan ada 6H+. Nah, berarti di sebelah kiri kita tambahin sebanyak 6 OH-. Nih, berarti karena di sebelah kiri kita udah tambah, nih. Oke, ntar nih saya kecil dulu tulisannya. Tadi kan di sini ada 6H+. Oke, tadi kita tambahin 6 OH-. Nah, sebanyak jumlah H+-nya. Berarti di sini ditambah 6 OH-. Oke. H+ ketemu OH- itu jadinya H2O. Jadi ini 6H2O. Oke. Ini ada 6 H2O-nya, ini ada 3. Ini coret 3, ini coret, ini menjadi 3H2O. Oke. Jadi 6 ClO- ditambah
Bi2O3, oke, ditambah 3H2O, itu menjadi 2BiO3 min ditambah 6 Cl ditambah 6 OH min. Oke, hasilnya seperti ini. Coba kita cek. Kalau misalnya udah setara kedua-dua semuanya, berarti ini benar reaksinya. Berarti ini saya salah ketik nih jawabannya, typo. Dan posisi OH-nya juga bukan di situ. Oke, kita cek. Ini kan dia ClO min ya. Berarti di sini muatannya min 6. Oke. Oh iya benar. Kayaknya ini salah deh. Karena kan di sini min 2, ini min 6. Muatannya juga salah. Oke, bentar kita cek. Ini ClO min, ini Cl. Ini kan dia min 1. Ini H2O, O di sini berarti 2H+. Min 1 ditambah 2 kan berarti plus 1 dong. Ya kan? Plus 1 ditambah elektron berarti di sini netral. Oke, udah sama. Di sini min 2 oh wait, saya salahnya di sini. Saya kira tadi di sini ada minnya. Oke, ini 2 min ya. Berarti di sini itu bentar. Nih, ini kan dia 2 min ya. Ya kan? 2 dikali min 1, 2 dikali min 1 berarti min 2 dong. Ya kan? Min 2 ini 6 plus, berarti dia jadi 4 dong. Berarti di sini seharusnya 4. Oke, saya salah di sini. Berarti ini bukan dikali 6, tapi dikali 4. Oke? Maaf. Nah, jadi lagi-lagi ya, harus teliti. Ini saya salah, karena saya kurang teliti untuk di sininya. Oke, terkadang kalau seperti ini, dia harus lebih banyak ekstra teliti ya. Oke, ini 4 elektron. Ini jadinya 4 Cl. Ini jadinya 4 H2O. Oke, kita cek. Ini saya salah gini atau mungkin saya salah ngetik soalnya. Oke, kita cek. Terus ini berarti udah tepat ya. Ini kan tadi 2 min. Oke, udah sama semuanya. Ini juga sama. Berarti jadinya bentar, kita cek dulu. Berarti Bi 3H2O 2 ini 6H+. Oke. Ini berarti tinggal dikali 4, 8, 4 elektron, 4 Cl, 4 H2O. Oke, ini coret berarti tinggal 1. Oke, terus elektronnya di sini itu bukan 6 tapi 4, berarti ini coret. Oke, ini H plusnya ini 8, ini 6, berarti ini yang tinggal 2 di sini. Oke, bukan tinggal 6 tapi tinggal 2. Terus elektronnya juga coret tadi, udah. Oke, berarti supaya nanti nggak salah, ini kita hapus dulu. Oke, jadi ini banyak coret-coretannya karena tadi kurang teliti untuk penulisannya. Oke, tapi nanti teman-teman kalau misalnya kurang mengerti, ya, kita misalnya perlu banyak latihan, nanti cek lagi yang playlistnya ya. Oke, jadinya di sini 4 ClO min ditambah ini Bi2O3 ditambah di sini 2H+. Oke, terus menjadi mana nih, jangan sampai salah lagi. Ada 4 Cl ditambah 2 BiO3 min ditambah, oke, di sini H2O-nya tinggal 1 ya. H2O. Oke, tadi ingat ditambahin sejumlah OH min yang ada. Berarti di sini 2 OH min. Nah, benar nih. Ntar di sini tambah 2 OH min juga. Oh, wait, kebanyakan. Oke, baru setelah itu kita ini tadi H+ sama H2O kan jadinya 2H2O ya. Nah, di sini H2O-nya coret, ini berarti tinggal 1. Berarti kalau kita tulis ulang, 4 ClO min ditambah Bi2O3 ditambah ini coret, ini tadi H2O, terus ini jadinya 4 Cl min. Wow, ini makin parah. Ini BO3 min
ditambah 2OH min. Oke. Nggak bisa ya. Oke, itu salah. Karena di sini udah min 4, ini min 4, ini min 2, ini min 2. Adalah biloxnya aja dia nggak sama. Oke. Berarti kemungkinan soalnya bisa ada salah, atau mungkin saya nggak nemu. Oke. Nanti kalau teman-teman ada ketemu jawabnya, tulis di komen aja. Oke. Nah, lanjut lagi. H2S dapat dioksidasi oleh KMnO4 menghasilkan KaSO4. Oke. Dan MnO4. Dalam reaksi tersebut, setiap mol H2S dilepaskan berapa? Oke. Kita cek nih. Semoga nggak salah soal lagi nih. H2S ditambah KMnO4. Katanya jadi K2SO4 ditambah MnO2. Oke. Ini berarti sama ini. Ya kan? Tetapi gini aja deh. Supaya nggak ribet, kita hitung. Oh iya, di sini kan ada hubungannya dengan elektronnya. Yang ada elektron itu cuma pakai ini. Apa namanya tuh? Setengah redox. Ya. Berarti kita buat dalam bentuk ion aja. Jadi kan ini kalau bentuk ion berarti ini S2 min, yang nanti berubah tuh S-nya. Ini ditambah menjadi MnO4 min. Oke, ini menjadi SO4 2 min. Jadi kita lihat yang yang biloxnya berubah aja. Ini MnO2. Oke, berarti di sini S2 sama ini ya. S-2 menjadi SO4 2 min. Nah, di sini O-nya ada 4. Ini S-nya udah sama ya, sama kiri kanan. Berarti di sini ditambah 4 H2O. Oke, terus di sini ditambah, di sini hanya 8, berarti ini 8H+. Oke, berarti ini kan min 2, ini plus 8. Berarti ini sama dengan plus 6. Di sini min 2, berarti elektron ya, supaya disama-sama min 2, berarti di sini kita tambah 4 elektron. Oh, kayaknya bukan. Nggak bisa dong. Nanti kan kalau 4 elektron jadinya 12. Oke, berarti bukan di sini. Tapi di sini elektronnya. Berarti min 2 ditambah berapa supaya 8? Berarti ditambah 8. Ya. Berarti di sini 8 elektron. Oke, jadi min 2. Nah, sama. Nah, selesai nih yang pertama. Yang kedua adalah, mana dia? MnO4. Oh, di sini kan ditanya adalah setiap mol H2S. H2S sudah selesai nih. Dapat 8 elektronnya. Oke, udah selesai. Karena kan kita tanya cuma H2S saja. Oke, bisa ya? Oke, next. Nah, pada musim salju, jalanan akan dipenuhi dan ditutup oleh salju yang mengakibatkan jalanan menjadi licin. Oke, ini biasanya terjadi di luar negeri ya, dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Untuk menghilangkan lapisan salju tersebut, diberikan garam dapur atau urea. Sifat koligatif yang paling tepat itu berhubungan dengan yang mana? Oke. Ini jawabnya adalah yang C ya. Ini penurunan titik beku. Oke, penjelasan gini. Jadi misalnya anggap ini jalan raya deh. Oke, maaf saya nggak bisa nulis, nggak bisa gambar nih. Jadi di sini itu tuh udah banyak yang namanya salju. Berarti udah lapisannya itu udah licin banget ya, kayak ice skating gitu loh. Oke. Nah, caranya yaitu kita harus melelehkan cairannya dong. Maksudnya supaya dia habis itunya saljunya. Caranya yaitu dengan penambahan garam dapur ini, itu nanti titik bekunya itu bakalan lebih rendah ya. Titik beku yang salju ini ya, gini. Jadi ini misalnya ditambah urea atau enggak ditambah garam dapur ya. Ini nanti titik didihnya itu makin rendah. Nih, titik didihnya makin rendah ya. TB-nya makin rendah.
Jadi, suhu lingkungannya itu kan berarti nggak pengaruh dong, maksudnya tetap seperti yang sama. Oke, misalkan, misal nih, ini misalnya suhunya 0. Oke, misalnya, anggap deh sekarang misalnya suhunya sama. Misalnya ini sama-sama -5. Ini juga sama-sama -5. Ini suhu lingkungan ya, ini suhu lingkungan. Nih, oke. Jadi dengan penambahan salju urea ini, itu nanti suhunya ini tuh dengan adanya urea sama itu dia menurunkan titik bekunya. Sehingga nanti suhunya itu yang awalnya -5 itu misalnya turun misalnya menjadi -7. Ya kan, karena kan penurunan. Berarti suhunya salju ini sekarang dengan penambahan ini lebih kecil dong dibandingkan suhu lingkungannya. Berarti suhu lingkungannya itu lebih panas. Oke, karena suhu lingkungannya lebih panas itu nanti akan mencairkan yang ini, yang salju tambah urea ini, kayak gitu. Sehingga nanti lapisan saljunya itu nanti lama kelamaan bakalan mencair, kayak gitu. Ya, itu penjelasannya. Oke, next lagi. Dalam 200 gram air dilarutkan, oke, ditanya adalah disosiasinya. Ini titik beku. Oke, ini CaCl berarti ini adalah elektrolit ya. Oke, rumusnya delta TF itu sama dengan Kf dikali M dikali I. Dan delta TF kita cari dulu. Ingat tadi delta TF itu adalah TF dari si pelarut dikurang TF dari larutan. Ya, berarti sama dengan ini delta TF-nya minus 0,372. Pelarutnya di sini adalah air, berarti 0. Berarti, kayaknya saya kebalik mulu dah. Kayak ini 0, TF larutannya nih. Jadi ternyata larutan itu membeku. Ini titik beku larutan. Minus 0,372. Berarti ini sama dengan min ketemu min jadi positif ya. 0,372. Ini nilai delta TF-nya. Oke, 0,372. KF-nya 1,86. Oke, molalnya ingat kita pakai rumus yang tadi ya. Molal itu sama dengan massa per mR dikali 1000 per massa pelarut, tapi ini dalam satuan gram. Oke, massanya yaitu 2,22 per, ini kalau misalnya dihitung, Cl-nya kan di sini ada 2, berarti ini dikali 2 berarti 71, ditambah 40 berarti di 111. Nih, dikali 1000 per pelarutnya adalah massanya 200. Nah, ini kita kali I dulu supaya kita cari I-nya. Berarti ini kan ke sini coret, ini 5. Oke, ini 0,372 sama dengan kalau misalnya kita kalikan ya. Berarti 1,86 dikali 2,22 dikali 5 ya, dibagi 111 itu sama dengan 0,186 kali I. Berarti I-nya itu sama dengan 0,372 itu dibagi 0,186. Dan ini hasilnya sama dengan 2. Dah, ketemu nih nilai I-nya. Ingat rumus I-nya apa? Nih, I itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Oke, berarti kita cari dulu N-nya nih. Ini I-nya masukin dulu sini 2. 1 ditambah. Oke, CaCl2, nanti kita ionin ya. Ingat caranya seperti tadi. Yang indeks lawannya itu adalah muatannya dia. Berarti Ca2 plus ditambah, di sini Cl-nya ada 2. Berarti 2 Cl. Muatannya yaitu indeks lawannya. Yang ini. Berarti min 1. Berarti N-nya sama dengan, ini kan 1, ini 2, berarti 3. Oke, 3 dikurang 1 dikali alfa. Jadi derajat disosiasi itu adalah alfa ya. Maksudnya seberapa besar zat itu atau CaCl itu dia mengion. Jadi ion-ionnya. Gitu. Oke, ini berarti 2 sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1, 3 dikurang 1 kan 2. Berarti 2 alfa. Oke, berarti jadinya
Ini dikurang ke depan ya. Berarti kan gini, 2 dikurang 1 sama dengan 2 alfa. Berarti 1 sama dengan 2 alfa. Berarti alfa itu sama dengan 1/2. Nah, 1/2 itu sama dengan 0,5. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Jadi kalau misalnya nanti dijadikan dia dalam bentuk persen, berarti ini yang mengionnya itu adalah sebanyak 50%-nya. Kayak gitu, jadi nggak 100%. Oke, saya, oh iya itu soal terakhir. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita untuk soal ini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya untuk soal-soal yang lain, kalau misalnya teman-teman udah sampai ke larutan ke self volta atau elektrolisis, nanti teman-teman cek aja ya di video-video sebelumnya juga itu udah banyak contoh-contohnya. Oh ya, nanti saya buat di titelnya aja di kolom deskripsinya untuk link dari masing-masing videonya. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ. Oh iya, untuk soal yang tadi, untuk penyetaraan reaksi tadi, kalau misalnya teman-teman ketemu jawabnya, nanti tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita kali ini. Oke, jangan lupa please subscribe dan jangan lupa di-share juga. Oke, dan jangan lupa tetap belajar. Oke, demikian dulu. Terima kasih.